Sobat Global, pernah nggak kalian mikir kenapa negara-negara bisa berinteraksi dengan cara yang unik dan kadang membingungkan? Apa sih rahasia di balik kebijakan yang mempengaruhi jutaan kehidupan? Yuk kita kenalan sama teori hubungan internasional. Semuanya dimulai setelah Perang 30 tahun, ketika Perjanjian Westphalia mengubah cara negara-negara berinteraksi. Dari situlah muncul konsep negara bangsa yang berdaulat. Dan sejak itu, hubungan antar negara makin kompleks. Setiap negara punya identitas nasionalnya sendiri. Hal inilah yang mempengaruhi kebijakan dan interaksi global suatu negara. Itulah mengapa penting untuk kita mempelajari hubungan internasional. Karena dengan memahami hubungan internasional akan membantu kita memahami pula alasan negara memutuskan suatu kebijakan. Namun, dalam menganalisis ilmu hubungan internasional, diperlukan pemahaman yang mendalam terkait teori. Lantas, teori itu apa sih dalam hubungan internasional? Teori merupakan alat yang digunakan untuk membentuk kerangka berpikir agar mampu memahami sebab akibat dari interaksi dalam dunia internasional. Adanya teori dalam hubungan internasional membantu kita untuk bisa lebih mudah memahami dunia. Bagi para ilmuwan, teori bukan hanya deskripsi, melainkan penjelasan yang bisa memberikan alasan yang kuat mengapa suatu fenomena dapat terjadi dan mampu diuji secara empiris. Untuk merumuskan sebuah teori, ilmuwan menyebutkan bahwa ada 3 tahapan pendekatan yang sering digunakan, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Lantas, ketiganya, apa bedanya? Ontologi mengacu pada bagaimana kita melihat dan memahami eksistensi dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Misalnya dalam hubungan internasional, apakah hanya struktur material seperti senjata, militer, sumber daya ekonomi, dan lainnya saja yang bisa mempengaruhi perilaku aktor dalam dinamika internasional? Atau justru ide, keyakinan, dan norma yang dibagikan secara internasional juga dapat menjadi struktur material yang berpengaruh terhadap perilaku aktor. Nah, dengan pendekatan ontologi dapat membantu kita mengurai penyebab atau alasan yang jelas mengapa sebuah fenomena dalam dinamika internasional dan teori lahir. Selanjutnya adalah pendekatan secara epistemologi. Pendekatan ini mengacu pada bagaimana sebuah pengetahuan dalam hubungan internasional tersebut didapatkan. Pendekatan epistemologi menentukan dasar apa yang kita gunakan dalam menentukan sebuah fakta dalam teori. Kemudian, dengan landasan filosofis atau yang disebut juga sebagai metodologi, sebuah teori akan diuji validitasnya dengan realita yang ada, menggunakan berbagai metode yang tepat. Biasanya, ada 2 metode pengujian utama yang paling sering digunakan dalam teori hubungan internasional, yaitu strategi penelitian yang mengandalkan konstruksi formal hipotesis melalui penerapan metode statistik, dan pendekatan tradisional yang mengandalkan indikator non-kuantitatif atau studi kasus, metode historis, dan argumen beralasan. Nah, dalam teori hubungan internasional, kita juga pakai level analisis. Ada 3 level analisis utama dalam teori hubungan internasional, yaitu: pertama, tingkatan individu atau kelompok. Dalam level analisis individu atau kelompok melihat bagaimana pemimpin atau tokoh tertentu mempengaruhi keputusan. Kedua, tingkat negara atau masyarakat. Pada level analisis ini menyoroti kebijakan internal, misalnya propaganda atau sistem pemerintahan suatu negara. Dan yang terakhir adalah tingkat sistem internasional. Pada level sistem internasional, lebih menyoroti pada hubungan antar negara dan aliansi internasional. Untuk memahami ketiga level analisis ini, kita ambil contoh saja perang. Misalnya, jika dilihat dari level analisis individu, bisa karena keputusan pemimpin suatu negara. Sedangkan jika dilihat dari level analisis negara atau masyarakat, bisa karena sistem politik suatu negara tersebut. Sedangkan jika dilihat dari level sistem internasional, bisa karena perlombaan senjata atau aliansi di seluruh dunia. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kita tidak bisa hanya membatasi diri dengan melihat satu level analisis saja, karena tingkatan analisis bukan memberikan jawaban mutlak alasan suatu fenomena terjadi. Namun, membantu kita memahami bahwa tidak ada penyebab tunggal di balik sebuah fenomena.
Tentu saja, setiap teori pasti memiliki batasan sekaligus keunggulannya sendiri. Dalam hubungan internasional khususnya, teori menjadi alat bantu dalam memahami pola, mengurangi konflik, hingga bisa membantu kita memprediksi sekaligus merumuskan kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dalam penerapannya, misalnya saja, teori yang relevan bagi sebuah kebijakan akan membantu pemimpin dalam mengambil keputusan. Namun, perlu diingat bahwa teori hanyalah salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan tidak menentukan keputusan akhir. Hal ini dikarenakan manusia di seluruh dunia memiliki sejarah dan kebudayaan masing-masing, sehingga setiap manusia tidak memandang dunia dengan cara yang sama. Sedangkan, dalam memutuskan suatu kebijakan, sudut pandang pemimpin juga menjadi pertimbangan. Itulah sebabnya teori tetap tidak mutlak, tetap saja keberadaan teori selalu membantu manusia dalam mengembangkan peristiwa-peristiwa lampau, menafsirkannya, dan kemudian merumuskan prediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi jika fenomena tersebut terulang di masa depan. Wah, pola-pola global dan fenomena dalam dunia internasional ternyata nggak sesederhana yang kita bayangin ya sob. Tapi setidaknya udah nggak terlalu bingung lagi kan sekarang soal teori hubungan internasional. Ya udah kalau gitu gengs, udah saatnya kita akhiri sesi seru ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kalian ngeh bahwa dunia itu jauh lebih dinamis dan penuh dengan warna daripada yang kita bayangin. Ingat, ilmu itu bukan cuma buat ditonton doang. Kita harus jadi agen perubahan yang terus kritis dan cari tahu lebih dalam. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya Sobat Global. Tetap fresh, keep it real, dan terus nyebarin vibes positif. Dadah!